Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Alifa dengan NPM 2401110301056. Di video kali ini saya akan membahas satu artikel yang menurut saya sangat menarik dan punya makna besar untuk perkembangan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Artikel yang saya bahas berjudul KSU Ketakasi dan Pembiayaan Syariah untuk Petani Kopi Jember. Saya sengaja memilih artikel ini karena seringkali kita berpikir kalau ekonomi syariah itu hanya ada di perbankan besar atau lembaga keuangan besar. Padahal, kenyataannya ekonomi syariah juga bisa diterapkan dalam skala kecil dan menengah. Bahkan, bisa menyentuh langsung kehidupan masyarakat, salah satunya lewat koperasi seperti KSU Ketakasi ini. Mari kita mulai dari latar belakangnya. Seperti yang kita tahu, banyak petani yang di Indonesia, termasuk petani kopi, sering mengalami masalah yang sama, yaitu kesulitan modal usaha. Ketika musim tanam tiba atau saat ingin mengembangkan kebun, mereka butuh modal yang cukup besar. Tapi sayangnya, akses ke modal yang adil dan ringan itu tidak selalu mudah. Banyak dari mereka akhirnya terpaksa meminjam ke tengkulak atau lembaga konvensional yang tuh bunganya tuh tinggi. Akibatnya, jadi begitu panen tiba, sebagian besar hasil kerja keras mereka ini habis untuk membayar utang dan bunga. Situasi seperti ini bikin petani sulit berkembang dan secara ekonomi mereka tetap berada di posisi yang lemah. Disinilah KSU Ketakasi hadir. Koperasi ini berada di wilayah Jember, Jawa Timur. KSU Ketakasi bukan koperasi biasa karena mereka mengembangkan pembiayaan berbasis syariah untuk membantu petani kopi. Sistem ini tidak menggunakan bunga, melainkan prinsip bagi hasil. Jadi petani tidak terbebani oleh bunga pinjaman, tapi mereka diajak bekerja sama sebagai mitra usaha. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa ada dua jenis akad yang digunakan koperasi ini, yaitu mudharabah dan musyarakah. Pertama itu ada akad mudharabah. Dalam akad ini, koperasi bertindak sebagai penyedia modal, sedangkan petani menjadi pengelola usaha. Jadi, koperasi kasih modal dan petani yang menjalankan usaha, mulai dari perawatan tanaman, panen, hingga pengolahan keuntungan dari usaha itu kemudian baru dibagi hasil sesuai kesepakatan awal. Kalau ada kerugian, maka koperasi ikut menanggungnya selama kerugian tersebut itu bukan karena kelalaian si petaninya. Lalu kedua, kita akan bawa ke akad musyarakah. Kalau ke akad musyarakah, bedanya dengan akad mudharabah, dalam akad ini kedua pihak sama-sama kan memberikan modal. Jadi koperasi dan petani berada di posisi yang setara sebagai mitra. Mereka sama-sama menanggung risiko dan bagi keuntungan. Sistem ini mendorong rasa tanggung jawab dan kebersamaan antara petani dan koperasi. Dua akad ini mencerminkan nilai utama dalam sistem ekonomi syariah, yaitu keadilan, kebersamaan, dan kemitraan. Jadi tidak ada yang dirugikan satu pihak saja. Jadi ini tuh kan nggak ada kerugian satu pihak aja. Petani tidak lagi peminjam yang lemah. Tapi mitra usaha yang punya peran penting dalam kesuksesan bersama. Yang menarik dari KSU Ketakasi ini, mereka tidak hanya memberikan modal, tapi juga ada pendampingan. Petani dibantu mulai proses budidaya kopi, cara merawat tanaman agar hasil panen lebih berkualitas, hingga cara memasarkan produk kopi supaya lebih bersaing di pasar gitu. Dengan cara ini, petani tidak lagi berjalan sendiri, tapi didampingi oleh koperasi yang punya pengalaman dan jaringannya yang besar gitu. Jadi kenapa tadi saya bilang memasarkan produk kopi di pasar itu, maksudnya karena kalau misalnya melalui koperasi ini ya, itu tuh kan koperasi ini udah punya jaringan yang luas. Jadi mereka tuh juga dapat membantu si petani kopi yang masih lokal ini tuh. Jadinya posisi
posisi tawar petani jadi lebih kuat, mereka bisa menentukan harga yang lebih layak dan pendapatan pun dapat meningkat. Tuh. Terus keterkaitan dengan konsep akuntansi syariah di Indonesia ini, prinsip dasarnya adalah keadilan, transparansi, dan tolong menolong. Setiap transaksi harus dicatat dengan jelas sesuai dengan akad yang disepakati, dan tidak boleh ada unsur riba atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Pada akad mudharabah dan musyarakah seperti ini dilakukan KSUKTKasi, koperasi, dan petani sama-sama tahu berapa modal yang disalurkan, bagaimana sistem bagi hasilnya, siapa yang bertanggung jawab atas risiko, lalu bagaimana pelaporan hasil usahanya, dan semua transaksi itu harus dicatat sesuai transparan dan jujur, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Di Indonesia sendiri, praktik seperti ini sudah sejalan dengan standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Dalam standar tersebut, akad mudharabah dan musyarakah dijelaskan dengan rinci, termasuk bagaimana pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangannya. Artinya, apa yang dilakukan oleh KSUKTKasi bukan hanya praktik ekonomi biasa, tapi juga merupakan penerapan prinsip akuntansi syariah yang benar. Ini jadi contoh nyata bagaimana standar akuntansi syariah bisa diaplikasikan secara langsung oleh atau kepada masyarakat. Nah, apa sih dampak positif untuk petani kopi yang ekonominya tuh masih lokal gitu? Manfaat dari sistem pembiayaan syariah ini besar sekali. Pertama itu, petani terbebas dari tekanan bunga yang tinggi, mereka bisa berfokus meningkatkan hasil usaha. Kedua itu, sistem bagi hasil membuat petani merasa lebih dihargai, karena mereka dianggap sebagai mitra sejajar, bukan bawahan. Ketiga, pendampingan koperasi membuat kualitas dan nilai jual kopi meningkat. Selain untuk petani, dampaknya juga terasa bagi ekonomi yang lokal. Ketika petani lebih sejahtera, daya beli masyarakat meningkat, dan perputaran ekonomi di desa juga ikut naik. Itu menciptakan efek domino yang positif bagi daerah yang sekitar. Kalau kita lihat keberhasilan ini, menurut saya sistem seperti ini sangat layak untuk dikembangkan lebih luas lagi. Tidak hanya untuk kopi, tapi juga komoditas pertanian lain seperti padi, kakao, atau hortikultural, pemerintahan, dan lembaga keuangan syariah sebaiknya itu ikut mendukung kooperasi seperti ini. Misalnya dengan memberikan kemudahan akses permodalan, pelatihan, serta regulasi yang mendukung. Selain itu, petani dan koperasi juga perlu belajar lebih dalam soal pencatatan keuangan syariah. Kalau laporan keuangannya rapi, jelas, dan transparan, kepercayaan semua pihak akan semakin besar, dan ini akan mempercepat perkembangan usaha. Sebagai penutup, dari artikel ini bisa kita belajar bahwa prinsip ekonomi syariah bukan hanya untuk lembaga keuangan besar, tapi ini juga bisa diterapkan oleh masyarakat kecil, bahkan menjadi solusi nyata bagi permasalahan klasik seperti kesulitan modal untuk petani. KSUKTKasi menjadi contoh nyata bahwa dengan sistem pembiayaan syariah yang adil, transparan, dan memperdayakan, petani bisa bangkit dan mandiri. Sistem seperti ini bukan hanya membantu ekonomi perorangan, tapi juga memperkuat perekonomian desa dan daerah. Saya pribadi merasa sistem ini bukan hanya tentang pembiayaan, tapi juga tentang membangun kepercayaan, kemandirian, dan kemitraan. Kalau semakin banyak lembaga koperasi dan pemerintahan mendukung sistem ini, saya yakin ekonomi masyarakat bisa berkembang jauh lebih cepat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman yang mudah dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.